Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk Allah yang telah menyelamatkan kami, Allah yang memberikan kami kesempatan untuk boleh hidup di dalam Kristus, Allah yang juga memanggil kami untuk pergi bersaksi tentang Engkau di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Allah yang hari ini memanggil kami untuk duduk diam mendengar Tuhan berbicara kepada kami. Ya Allah Roh Kudus, tolong urapi hati dan pikiran kami. Berikan kami hati yang mau terbuka ketika Tuhan berbicara, supaya ya Tuhan di dalam keterbatasan kami mengandalkan kekuatan Allah yang memampukan kami untuk mengerti pesan Tuhan kepada setiap kami hari ini. Tuhan tolong juga pimpin dan sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman dalam kelemahannya dan keterbatasannya, dalam keberdosaannya Tuhan yang kiranya mau pakai untuk dapat menyampaikan pesan Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, masih dengan tetap berdiri. Saya mengajak kita untuk bersama-sama membuka Alkitab kita dari 2 Timotius pasalnya yang ke pertama, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Cuman nanti di dalam khotbah ini saya akan mengambil mulai dari ayat 5 sampai ayat 18 untuk kita akan bersama-sama menguraikan firman Tuhan hari ini. Namun saya mengajak kita untuk membaca hanya ayat 6, 7 dan 8. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada sedikit perbedaan terjemahan, tapi saya menyiapkan terjemahan untuk kita, terjemahan 2. Bapak Ibu Saudara bisa juga lihat di layar ya. Jadi nanti dimulai dari ayat 6 dibacakan oleh saya, lalu di ayat 7 dibacakan oleh Bapak Ibu Saudara, lalu nanti di ayat yang ke-8 kita akan membacakannya bersama-sama. 2 Timotius pertama ayat 6 sampai 8, demikian firman Tuhan. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Bersama-sama di ayat 8. Jadi jikalau malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang tahanan karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil dengan kekuatan Allah. Saya bacakan ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, yaitu Paulus, seorang tahanan karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil dengan kekuatan Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya sekedar membaca tetapi menghidupi firman Tuhan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk. Oke, saya pikir tadi tidak bisa ya, ternyata saya belum on. Bapak Ibu Saudara kasih, siapa di sini yang di dalam hidupnya nggak pernah rasa malu? Boleh angkat tangan? Adakah di dalam Bapak Ibu Saudara yang hari ini hadir sepanjang hidupnya dia nggak pernah merasa malu? PD-nya mantap banget. Ada? Tampaknya tidak ada ya. Saya percaya bahwa setiap kita tentu pernah punya rasa malu. Kita bisa malu karena misalnya nih ya, kalau anak-anak muda malu karena ditolak cintanya. Ya, setelah menyatakan perasaannya gitu, asik ya. Siapa yang ditolak? Enggak, bercanda. Atau ketika kita mengalami peristiwa yang memalukan, misalnya nih kita lagi jalan di kerumunan banyak orang gitu ya, tiba-tiba kita kepleset gitu ya, kita jatuh gitu kan. Ya syukur-syukur kalau waktu jatuh kita refleks kayak aduh sakit. Tapi yang muncul pertama, saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti berpikir gini, gila malu banget gua, malu banget ya kan. Malu kita lebih tinggi, kenapa? Karena kita merasa ini orang-orang lihat kita nih, banyak banget yang lihat kita dan kita malu gitu. Kayak seketika rasa sakit itu hilang. Setelah nanti kita mungkin udah berdiri, terus sosok kuat, kita jalan, pergi. Habis itu baru kita, aduh sakit banget belakang gua gitu ya. Kita supaya begitu kan, ya.
Saya pernah mengalami itu Bapak Saudara. Ya. Nah, ternyata nih Bapak Saudara, menariknya ini dalam budaya sosial, khususnya di wilayah Asia seperti Jepang, Korea, bahkan di Indonesia sebenarnya, budaya malu adalah hal yang penting gitu. Seperti misalnya malu melanggar aturan lalu lintas, malu jikalau melakukan korupsi. Atau misalnya kayak di Jepang ya, kalau di Jepang itu kalau ketahuan melakukan pelanggaran, biasanya mereka itu memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan mereka. Itu bentuk mereka malu karena mereka menganggap kalau mereka tetap bekerja itu jadi aib. Malu itu menjadi aib bagi orang di sekitar. Nah, sama di Korea, public figure, misalnya kita tahu nih ada satu public figure yang sangat famous, tiba-tiba dia melakukan skandal dan skandal itu harusnya membuat dia akhirnya memutuskan untuk berhenti dari dunia hiburan. Nah, itu juga karena malu, aib jikalau tampil di public figure, tampil di publik, tetapi melakukan ada masalah, ada case yang telah dilakukan. Nah, sama di Indonesia juga gitu sebenarnya. Dari kecil kita diajarkan budaya malu, malu datang ke rumah orang, terus kayak main ke rumah orang, terus tidak ditawarkan, terus kita tiba-tiba aku mau makan gitu-gitu kan. Kita ada budaya-budaya itu ya, malu untuk budaya malu seperti malu terlambat, malu nggak kerjakan PR, malu melanggar lalu lintas, walaupun realitanya yang kita lihat di Jakarta banyak yang melanggar lewatin zebra cross ataupun nggak pakai helm ya, di Telegong banyak ya nggak pakai helm keluar, banyak truk tapi nggak pakai helm, banyak kita. Tapi pada intinya gini, ternyata malu itu menjadi hal yang sangat hal yang ada di sekitar kita gitu. Rasa malu itu ada di sekitar kita. Dalam Alkitab sendiri Bapak Saudara, kita menemukan bahwa memiliki perasaan malu juga adalah hal yang penting. Apalagi kalau ketika malu karena berbuat dosa. John Piper pernah berkata begini, tampaknya, ini saya Oke, terima kasih ya yang di belakang bantu saya ya. John Piper pernah berkata gini, dosa selalu menimbulkan rasa malu karena dosa adalah perilaku yang tidak menghormati Tuhan. Jadi kita bisa lihat ya bahwa di Alkitab saja, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita buat dosa aja tentu itu adalah suatu hal yang memalukan. Kenapa? Karena itu bentuk kita tidak menghormati Tuhan yang adalah Allah kita. Nah, itu ada beberapa contohnya Bapak Saudara, saya tidak cantumkan ya, tapi kita bisa lihat ketika di Daniel 9 ayat 8 waktu Daniel berdoa, dia mewakili umat Tuhan, dia merasa malu gitu karena dosa yang dilakukan umat Allah. Malu karena melakukan dosa adalah bagian hal yang penting dari sebuah kesadaran bahwa kita yang telah berdosa ini melukai hati Tuhan. Nah Bapak Saudara terkasih, menariknya nih, waktu kita baca teks ini barusan ya yang kita baca, Paulus berpesan kepada Timotius untuk jangan malu, janganlah malu gitu. Tapi di sini menariknya janganlah malu ini bukan janganlah malu bikin dosa ya Bapak Saudara. Tapi pesannya adalah janganlah malu untuk bersaksi tentang Tuhan. Nah Saudara, ketika membaca teks ini saya kemudian termenung begini. Sekarang ini sebenarnya banyak sih orang-orang Kristen ya, khususnya banyak anak-anak muda ya, saya perhatiin di media sosial, mereka mulai tuh berani share tentang iman mereka ke publik gitu ya, mulai ada yang berani-berani gitu. Tapi masih banyak juga nih ya, di tengah-tengah orang yang mulai berani, tapi ada juga nih, masih ada orang-orang yang masih malu, takut untuk share tentang imannya kepada publik gitu. Ada banyak faktor ya Bapak Saudara ya, yang bisa karena takut ditolak ya, takut bahkan merasa beranggapan bahwa lu so suci lah ngomong soal kekristenan gitu. Bahkan banyak hal lain, faktor-faktor yang lain gitu, yang bisa membuat kita akhirnya malu dan tidak berani untuk bersaksi Bapak Saudara. Nah Bapak Saudara terkasih, di dalam teks yang kita baca, Paulus berpesan agar Timotius janganlah malu bersaksi tentang Tuhan. Pesan ini sebenarnya bermula dari kondisi setelah Paulus itu ditangkap secara tiba-tiba. Jadi nggak dijelaskan dengan pasti ya,
seperti apa detailnya, tapi Paulus itu ditangkap secara tiba-tiba dan dipenjarakan di Roma, yang membuat Paulus waktu itu, saat itu kondisinya dia nggak sempat tuh membawa kitab-kitab yang biasa dia pakai untuk pelayanannya, barang-barang yang dia butuhkan untuk pelayanannya. Tapi terlepas dari situasi yang tiba-tiba Paulus ditangkap dan dia dibawa ke penjara di Roma, Paulus menyadari sesuatu hal yang penting, bahwa waktu dia nggak banyak, waktunya nggak banyak lagi nih, gitu. Paulus tahu bahwa waktu dia akan mengalami penghukuman oleh pemerintah Romawi oleh karena Injil, ya, di dalam pada saat itu di dalam kekuasaan Kaisar Nero, ya. Tidak lama sehingga membuat Paulus menulis surat ini, ya, menulis surat ini kepada Timotius yang adalah anak rohaninya yang dia kasihi. Nah, Bapak Saudara, di dalam surat inilah Paulus berpesan untuk tetap secara keseluruhan, ya. Paulus berpesan untuk tetap memelihara dan memberitakan Injil, bahkan siap untuk menanggung kesukaran dalam menjalankan tugas panggilan sebagai pemberita Injil, dan banyak hal yang Paulus pesankan kepada Timotius. Nah, Paulus menyadari bahwa setelah melihat nih, Timotius ini anak yang, kalau di dalam beberapa tafsiran menjelaskan bahwa dia ini adalah anak yang pemalu ternyata. Dia anak yang pemalu dan tampaknya dia mengalami kesulitan menghadapi berbagai ajaran seperti guru-guru palsu, ajaran palsu, dan kemungkinan Paulus melihat bahwa dia mungkin akan mengalami yang namanya penderitaan, penganiayaan. Karena itulah Paulus menguatkan dan meyakinkan, bahkan memperingatkan Timotius supaya nggak usah malu memberitakan Injil ataupun takut menghadapi guru-guru palsu, bahkan menjadi malu karena Paulus sendiri, gitu, yang adalah orang tua rohaninya yang tertawan karena memberitakan Injil, Bapak Saudara. Nah, setelah dalam perenungan ini, saya kemudian dalam perenungan ini saya lihat mengapa pentingnya untuk tidak malu bersaksi, Bapak Saudara. Penting sekali ternyata dalam hidup kita ini untuk jangan malu bersaksi, gitu. Paulus berpesan kepada Timotius untuk tidak malu bersaksi. Demikian juga Tuhan mengingatkan kita untuk jangan malu bersaksi. Lalu mengapa kita nggak perlu atau tidak malu bersaksi? Saya paling tidak ada 3 hal yang mau saya sharingkan bagi kita. Alasan mengapa penting untuk tidak malu, jangan malu bersaksi bagi Tuhan. Pertama karena kita telah menerima dan hidup di dalam Injil Kristus. Itu di ayat 5, 8 sampai 11, Bapak Ibu bisa lihat di situ, ya. Saya akan bacakan buat kita beberapa bagiannya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Lanjut di ayat 9 dan 10, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, yang sekarang dinyatakan oleh penampakan juru selamat kita Yesus Kristus, yang melalui Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Bapak Saudara, di dalam bagian ini Paulus menguatkan Timotius dengan mengingatkan kembali tentang ingat kembali akan warisan iman kepada Yesus yang telah dihidupi oleh nenekmu, oleh ibumu yaitu Louis dan juga Eunike, yang turun kepadamu, yang membawamu Timotius untuk dapat mengenal dan percaya Yesus. Jadi itu yang Paulus ingatkan si Timotius. Melalui iman yang hidup itulah menjadi landasan yang harusnya menjadi landasan buat Timotius yang sudah merasakan Injil untuk bersaksi tentang Tuhan kepada orang-orang yang ada pada saat itu, yang dipercayakan kepada dia untuk dilayani. Saudara, sama seperti Timotius, ketika kita telah menerima Injil, yakni kabar baik, dan kita percaya pada Yesus, membawa kita pada suatu kegerakan hati untuk mewariskan iman kepada orang-orang. Harusnya ya, menggerakkan hati kita untuk mewariskan iman itu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan melalui kesaksian kita. Oleh sebab itu Bapak Saudara, di ayat 16 Paulus memperingatkan Timotius untuk mengobarkan karunia Allah yang ada pada dirinya dalam melalui penumpangan tangan Paulus atasnya, agar ia diberi kekuatan melalui Allah untuk bisa memberitakan bersaksi tentang Injil. Bapak Saudara, di dalam teks ini menarik ya,
kalimat mengobarkan karunia Allah atau menyalakan kembali karunia Allah di dalam terjemahan English Standard Version ya, yang mendekati bahasa aslinya dipakai kata to fan into flame ya, yang berarti mengipasi api. Mengipasi api karunia Allah. Saudara, saya coba cari ya, mengipasi apa sih mengipasi ya? Kayak agak nggak terlalu bagus ya bahasa Indonesia saya. Jadi saya cari KBBI, mengipasi itu artinya adalah kata kerja yang memberikan suatu pengaruh gitu. Jadi mengipasi itu adalah kata kerja yang memberikan suatu pengaruh, di mana berarti mengipasi api berarti artinya membangkitkan suatu kobaran api yang besar gitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu Saudara, kita tahu ya kalau misalnya terjadi sebuah kebakaran ya, kita biasa tahu ya kebakaran Telugong biasa sering kebakaran kalau terus angin kencang, bukankah kobaran itu makin besar Bapak Saudara? Karena angin membuat api itu menjadi semakin lebih besar. Nah, jadi dalam bagian ini Bapak Saudara, Paulus memakai kata mengipasi seolah-olah menegaskan kepada Timotius agar segera kembali membangkitkan nih setiap karunia, setiap pemberian yang Allah berikan kepada dirinya menjadi alat untuk dipakai untuk bersaksi tentang Tuhan. Nah, Bapak Saudara, dalam teks ini sendiri tidak disebutkan secara spesifik kepada kita oleh Paulus seperti apa sih bentuk karunia Allah. Namun yang pasti di dalam segala sesuatu yang diberikan, dikaruniakan Allah kepada umatnya, itu penting untuk dikembangkan untuk kemajuan pemberitaan Injil. Hal itu penting untuk terus dikobarkan Bapak Ibu Saudara, karena karunia yang Allah berikan bisa saja memudar. Ya, di dalam sebuah tafsiran yang saya baca, karunia itu bisa memudar atau berkurang jika tidak didorong, jika tidak dikembangkan dengan baik. Nah, karunia ini bisa apa aja ya Bapak Saudara, sebagai contoh misalnya kita memiliki karunia untuk bermusik. Jikalau tidak diasah dengan baik, maka kemampuan untuk bermusik pasti akan menurun. Bahkan bisa hilang. Contoh ya, dulu saya SMP, saya pernah belajar klasik 3 tahun. Tapi waktu SMA saya berhenti bermain klasik selama 1 tahun, dan ketika saya balik belajar klasik, susahnya setengah mati. Sudah gak bisa lagi. Seperti harus dari nol lagi, belajar dari nol lagi. Nah, Bapak Saudara, mari kita coba pikirkan ya. Coba pikirkan, ingat kembali Bapak Ibu Saudara momen waktu Bapak Saudara mendengar Injil ya. Mendengar berita Injil, kemudian menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan? Perasaan apa yang timbul? Waktu Bapak Saudara telah menerima Injil, kita ingat kembali ya awal-awal kita mengenal Allah ya. Kita berjumpa dengan Allah ya dalam perjumpaan kita. Bukankah itu menjadi suatu momen yang membahagiakan, mengharukan, dan indah? Jikalau kita yang telah menerima Injil dan hidup di dalamnya merasakan kebahagiaan itu, maka Tuhan gak ingin kita menikmati itu seorang diri. Tuhan mau kita mewariskan itu juga kepada orang lain dengan bersaksi. Bapak Saudara, saya ingat sekali ya, waktu saya kecil ya, saya SD sampai SMP, saya senang sekali kalau papa saya itu membagikan kisah tentang Yesus ya kepada saya dan adik-adik saya. Pokoknya kalau papa saya lagi kosong, lagi senggang gitu, pas lagi habis kerja, pokoknya lagi apa begitu, terus dia random, dia cerita tentang Yesus gitu, dan itu sesuatu hal yang membuat saya semangat, saya excited gitu saat itu ya, sampai saya SMP. Dan saat mendengar kisah-kisah tentang Yesus, mujizat yang Yesus lakukan, apa aja yang Yesus perbuat, bahkan kisah-kisah Alkitab lain, tokoh-tokoh Alkitab yang lainnya, membuat saya termotivasi saat kecil ya, dari saya SD sampai saya SMP, untuk menceritakan apa yang papa saya ceritakan kepada orang lain ya, terkhususnya pada saat itu adalah tetangga-tetangga di sekitar saya. Which is tetangga saya di sekitar saya itu adalah orang-orang yang sebenarnya tidak seagama dengan saya, mereka punya berbeda keyakinan. Tapi kita seringkali main dan di situ momen saya share tentang apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan ketika mendengar tentang kisah Tuhan Yesus gitu. Bahkan
tidak jarang saya akhirnya tanpa sadar berdialog ya, berdiskusi dengan mereka, share tentang perbedaan keyakinan kita gitu. Keyakinan saya dan tetangga-tetangga saya gitu. Ya Bapak Saudara, herannya ya, walaupun saya dikasih pertanyaan yang sulit, yang saya sampai termenung, saya nggak bisa jawab waktu saat itu, tapi saya tetap semangat gitu. Kalau habis setelah Bapak saya cerita, saya pergi lagi main ke tetangga, saya cerita gitu, saya cerita lagi kepada mereka tentang ini, tentang Yesus, apa yang dia lakukan gitu-gitu. Namun Bapak Saudara, sejak saya memasuki SMA, bahkan sampai kuliah, saya mendapati begini, ternyata menceritakan tentang Tuhan Yesus menjadi hal yang tersulit bagi saya pada saat itu. Tersulit untuk saya hadapi. Sampai suatu ketika waktu saya dimasuk STT dan ada satu mata kuliah penginjilan, kami diberi tugas untuk pergi ke tempat asing di sekitaran Jakarta Barat, terserah di mana aja pada saat itu, untuk menginjili 2 orang yang kami gak kenal gitu. Jadi itu tugas mata kuliah, menginjili 2 orang yang kami tidak kenal, membuat verbatim dan lain sebagainya gitu. Nah, Bapak Saudara, saat itu ya, saya sangat bergumul ya. Saya berpikir, cari satu orang aja sulit untuk saya. Gimana saya mau ngomong ini ya? Apa yang saya mau ngomong ya? Kata apa yang mau saya mulai ngomong ini orang ya? Padahal dulu waktu SMA, waktu SMP ikut pelatihan EE Kids gitu-gitu dulu, ada EE Kids dan lain sebagainya. Tapi begitu sudah masuk kuliah, dikasih tugas itu, saya merasa sulit setengah mati gitu untuk melakukannya. Walaupun tugas itu tetap saya lakukan, berjalan dengan baik Bapak Saudara. Tapi saya mengingat kembali perasaan itu ya, betapa tidak mudahnya Bapak Saudara. Betapa tidak mudahnya untuk bersaksi, apalagi menceritakan Injil Tuhan gitu. Bukankah lalu saya berpikir gini, kok bisa ya dulu saya kecil, saya gampang banget cerita tentang Tuhan Yesus. Masih anak-anak ya, gampang banget cerita tentang Tuhan Yesus. Tapi kenapa ketika saya sudah SMA, saya sudah kuliah, saya bahkan takut, saya gak punya keberanian untuk cerita tentang siapa Tuhan. Padahal tugas kuliah, tapi saya takut. Kenapa ya? Lalu saya mendapati begini, ternyata dulu waktu kecil ya, waktu saya kecil mungkin ya, saya dalam perenungan saya, refleksi saya, mungkin waktu kecil tidak ada tuh pemikiran seperti ini. Wah saya takut dimarahin nih cerita tentang Tuhan. Wah saya takut nih saya ditolak gitu. Wah saya takut saya dimarahi gitu. Nggak ada perasaan seperti itu, justru yang ada perasaan yang senang, bahagia untuk share siapa Tuhan kepada tetangga saya saat itu. Sangat berbeda dengan kondisi sudah dewasa. Perasaan-perasaan takut ditolak, takut tidak bisa jawab pertanyaan yang sulit, ya. Gara-gara itu bisa jadi malu gitu. Muncul di dalam pikiran dan hati saya saat itu. Saudara, saya percaya begini, bahwa mungkin pengalaman saya tentang bersaksi ya, tentang sharing Injil, memberitakan Injil ke orang lain, orang asing, mungkin gak seberapa sulit dengan apa yang Bapak Ibu Saudara alami. Bisa jadi Bapak Ibu Saudara sendiri sampai saat ini masih bergumul untuk memperkenalkan Kristus di tengah-tengah anggota keluarga Bapak Saudara. Masih bergumul untuk membagikan siapa Yesus di tengah-tengah lingkungan kerja kita. Masih bergumul untuk berani bersaksi di tengah-tengah lingkungan sekolah kita. Dan masih bergumul gitu. Begitu beratnya dan tidak mudahnya bersaksi. Namun Bapak Saudara, di dalam poin yang kedua, syukur kepada Allah sebab melalui Rasul Paulus yang berpesan kepada Timotius, Tuhan ingatkan kita untuk tidak usah malu bersaksi. Kenapa? Sebab Allah memberikan kita itu bukan roh ketakutan. Jadi Allah gak berikan kita roh ketakutan. Bapak Saudara, di dalam frasa ini roh ketakutan atau a spirit not to fear, atau yang berarti roh yang tidak mudah takut. Kata fear di sini tuh dijelaskan bukan cuma sekedar takut ya, rasa takut ditolak dan rasa malu gitu-gitu. Tetapi rasa takut ini bisa merujuk kepada hal ekstrim, yaitu lari dari pertempuran atau lari menjadi pengecut, lari tidak mau untuk memberitakan tentang siapa Yesus. Jadi saudara, dalam bagian ini Paulus menegaskan kepada Timotius bahwa ketika kita di dalam Allah, Ia memberikan kita bukan roh yang membuat kita takut
Allah tidak memberikan kita spirit yang penuh ketakutan sehingga kita lari. Ya, lari untuk bersaksi. Lari berceritakan siapa Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Tapi dalam bagian ini, roh ketakutan itu berlawanan dengan roh Allah yang memberi keberanian untuk bersaksi. Kita percaya waktu Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, kita diberikan keberanian dan bukan ketakutan. Bapak Saudara, karena itu di dalam lanjutannya Paulus menegaskan kepada Timotius bahwa Allah melainkan ya, sebaliknya Allah memberikan kepada orang-orang percaya roh kekuatan, kasih, dan penguasaan diri untuk dapat bersaksi tentang Tuhan. Bapak Saudara, roh ketakutan ya atau ketakutan itu yakni kemampuan untuk dapat menghadapi tantangan, misalnya pengajaran sesat pada saat itu yang dihadapi oleh Timotius, ataupun tekanan luar dan dalam, pokoknya dan lain sebagaimana yang ada di sekitar Timotius dan umat Allah pada saat itu. Nah, demikian juga kepada kita, Allah memberikan kita roh yang kekuatan di mana kita diberikan kemampuan, kekuatan untuk dapat bersaksi. Selain itu, Allah memberikan kita roh kasih, di mana kasih menjadi penggerak bagi kita orang-orang percaya untuk bersaksi tentang Tuhan kepada orang-orang yang tersesat, yang membutuhkan kasih Tuhan, yang jauh dari Tuhan, mereka yang belum kenal Tuhan dan belum merasakan kasih Tuhan. Dan yang terakhir, roh penguasaan diri. Penguasaan diri itu saya pikir dulu saya pernah bikin skripsi tentang strategi membangun penguasaan diri. Kata yang dipakai di dalam 2 Timotius ini adalah kata sofrosune ya. Sofrosune itu kalau diartikan itu penguasaan diri secara khusus pengendalian pikiran. Jadi yang dari dalam. Ya, pengendalian pikiran yang sehat, yang waras. Sehingga ketika menghadapi tantangan, menghadapi ajaran sesat, Paulus ingatkan Timotius supaya yuk kamu harus yakin dan percaya bahwa Allah memberikanmu roh penguasaan diri. Allah memberikanmu kekuatan untuk mengendalikan pikiranmu agar tidak terjebak, terprovokasi dengan pengajaran sesat, dengan tantangan yang ada di sekitarmu. Jadi Bapak Saudara, apa yang membuat kita takut untuk bersaksi? Takut salah doktrin kah? Takut ditolak kah? Takut merasa gak punya bakat berbicara kepada orang lain tentang Tuhan? Takut gak bisa memulai dialog? Takut ditanya gak bisa jawab jadinya malu? Ingat Bapak Saudara, firman Tuhan hari ini ingatkan kita bahwa Allah memberikan kita roh yang memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk menghidupkan kasih dan pengendalian pikiran yang sehat terhadap tantangan yang ada. Sehingga itu yang menggerakkan kita, memampukan kita untuk tetap bersaksi. Dan yang ketiga Bapak Saudara, alasan kita tidak perlu malu untuk bersaksi karena Allah sendiri yang mempercayakan kita kepada panggilannya yang kudus, yakni bersaksi. Saya bacakan di dalam ayat, saya mulai bacakan mulai dari ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11 kepada kita ya. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang tahanan karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil dengan kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan anugerahnya sendiri yang dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan sekarang dinyatakan oleh penampakan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang melalui Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan guru. Itu perkataan Paulus. Bapak Saudara, dalam bagian ini Paulus ingatkan Timotius bahwa ketika Allah menyelamatkan dan memanggil kita pada panggilan kudus, Allah juga memanggil kita untuk bersaksi, di mana Allah punya tujuan dan anugerahnya untuk memakai kita yang telah mengalami Injil untuk menceritakan kasih Allah. Saudara, bagian ini mengingatkan kita bahwa sejak semula ya, dari semula ya tadi bagian situ,
Allah telah mempercayakan kita kepada panggilan untuk bersaksi. Ia memilih kita dengan maksud tujuan yang jelas, bahwa Dia rindu setiap orang di seluruh dunia bisa mendengar Injil, menjadi muridnya. Kita ingat sekali pesan amanat agung Tuhan ya di dalam Matius 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Paulus ketika menyampaikan pesan ini kepada Timotius, ini juga berlaku kepada kita yang ada pada saat ini, bahwa Allah mempercayakan kita untuk bersaksi, menghendaki kita agar tetap memelihara Injil. Memelihara Injil, berpegang dan memelihara Injil. Itu ayat 13 dan 14. Berpegang pada Injil berarti sungguh-sungguh memiliki keteguhan hati untuk taat pada Injil dan kebenaran Allah melalui firman-Nya yang dan kita lakukan atau kita hidupkan di dalam kehidupan kita sehari-hari melalui dengan iman dan kasih. Saudara, hal ini mengingatkan kita bahwa sebagai saksi Kristus, agar kita tetap setia, mengingatkan kita untuk tetap terus setia berpegang teguh pada Injil dan firman Tuhan. Jangan sampai kita ini ikut menjadi orang-orang yang bersaksi tentang Injil, tentang kebenaran Allah, tetapi dengan cara yang salah. Seperti misalnya masa kini kita mendengar banyak orang bersaksi tentang Injil, tapi pengajarannya mulai melenceng. Salah satu contoh yang lagi viral yaitu Kristen progresif, dan masih banyak hal lagi. Bapak Saudara, itu yang menjadi hal yang penting. Berpegang dan memelihara Injil itu perlu ada di dalam diri kita sebagai saksi-saksi Kristus. Nah, selain itu ketika berbicara Allah mempercayakan kita untuk bersaksi tentangnya, faktanya yang terjadi bahwa bersaksi itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Mengapa? Karena panggilan untuk bersaksi tentang Injil sama dengan panggilan untuk menderita bagi Injil. Bapak Saudara, masih ingatkah Bapak Saudara tentang ketika Yesus pernah berkata kepada para muridnya bahwa setiap orang yang mengikutnya pasti akan menderita karena mengikut Dia. Ya, itu banyak sekali perkataan Tuhan Yesus di Injil ya, baik Matius, Markus, Lukas. Bapak Saudara bisa lihat. Saudara, panggilan menderita membawa kita pada realita bahwa tidak selamanya ketika kita bersaksi tentang Tuhan menjadi hal yang mudah. Bisa jadi banyak penderitaan, banyak tantangan, banyak kesulitan yang kita hadapi. Bahkan ini bisa membuat kita tidak punya kekuatan, tidak mampu untuk melakukannya. Namun Bapak Saudara, di tengah-tengah panggilan untuk menderita bagi Injil ini, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena ketika kita sadar bahwa kita tidak mampu bersaksi tentang Tuhan, maka yang kita perlukan adalah mengandalkan kekuatan Allah sendiri. Kita tidak mampu mengandalkan kekuatan kita. Kita sadar betul bahwa memberitakan, membagikan, bersaksi tentang Tuhan adalah potensi yang besar untuk kita bisa mengalami hal-hal demikian. Namun yang pasti adalah kekuatan Allah yang memampukan kita untuk bersaksi. Oleh sebab itu Bapak Saudara, di dalam panggilan menderita inilah Paulus mengajak Timotius untuk menderita bagi Injil dengan kekuatan Allah. Saudara, itu di ayat ini ya, ayat 8 bagian terakhir kita bisa lihat lah ya. Ikutlah menderita bagi Injil dengan kekuatan Allah. Itu perkataan Paulus kepada Timotius. Ini menjadi alasan Paulus ya Bapak Saudara ketika hal ini memiliki arti bahwa begini, sekalipun kepercayaan untuk bersaksi tentang Tuhan adalah hal yang tidak mudah, namun janji Allah yang pasti bahwa Allah berkuasa memelihara orang-orang yang dipercayakannya untuk bersaksi. Nah, itu di ayat 12 Saudara. Inilah yang menjadi alasan Paulus tidak malu. Paulus tidak malu untuk memberitakan Injil, meski harus berkali-kali masuk penjara, meski dia harus dianiaya, meski dia kelaparan dan lain sebagainya. Sebab ia percaya dan ia yakin bahwa Allah yang berkuasa akan memelihara umatnya yang dipercayakan menjalankan panggilan itu, bersaksi tentang Tuhan. Bapak Saudara, pemeliharaan Allah itu bisa banyak hal ya, bisa seperti pemeliharaan keseharian ya, kita bisa makan, tidur dan lain sebagainya. Pemeliharaan dalam bentuk perlindungan ketika kita merasa ada ancaman,
ketika waktu kita bersaksi ada orang-orang ini, Tuhan tetap memberikan kita perlindungan. Dan masih banyak bentuk Allah memelihara kita ketika kita bersaksi tentang Injil. Saudara, meskipun ketika percaya pada Tuhan, kita diberikan untuk kita bersaksi tentangnya menjadi hal yang tidak mudah, namun ada janji yang lebih indah lagi, yaitu janji yang pasti bahwa bahwa kehadiran Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita itu menguatkan kita. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita di ayat 14. Roh Kudus mengingatkan kita, Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita menjadi jaminan yang pasti bahwa kita tidak sendirian nih waktu bersaksi tentang siapa Tuhan. Kita gak sendiri nih waktu share kepada orang tua kita siapa Yesus. Kita gak sendiri waktu kita share kepada pasangan kita siapa Yesus. Kita gak sendiri ketika kita share kepada siapa saja yang di sekitar kita atau siapa saja yang kita temui tentang siapa Yesus, karena Roh Kudus menyertai kita. Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Dia menguatkan kita untuk bersaksi tentang siapa Yesus. Bersaksi tentang Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bukanlah hal yang mudah. Namun Tuhan ingatkan kita agar tidak perlu malu untuk bersaksi. So, bagaimana kita menerapkan hidup bersaksi sebagai gaya hidup? Nah, maka mari kita mulai bersaksi di lingkungan. Mulai dulu nih, kita udah tahu bahwa kita tidak perlu malu karena ada Allah di sekitar kita dan lain sebagainya seperti firman Tuhan yang kita sudah dengarkan hari ini. Jadi bagaimana supaya kita menghidupkan ya bersaksi sebagai gaya hidup? Maka mulailah bersaksi di lingkungan sekitar kita di mana Tuhan percayakan kita berada. Mulai aja dulu. Di mana? Di sekitar kita. Di lingkungan keluarga, pertemanan sekolah, pertemanan kampus, lingkungan kerja, lingkungan gereja. Yang ketemu lingkungan gereja bisa jadi dengan orang-orang gereja yang sudah lama nggak bergereja dan di mana aja. Bersaksi tidak harus dimulai dengan mendatangi orang ya. Bersaksi kita nggak harus langsung datang bersaksi tentang orang terus kita ngomong gini, kamu percaya Yesus nggak? Kalau kamu nggak percaya Yesus, kamu mati masuk neraka? Nggak, Bapak Saudara. Kita nggak harus dengan mulai seperti itu ya. Kita datang terus kayak, kamu percaya Yesus, kamu mati. Kalau kamu nggak percaya Yesus, kamu mati masuk surga? Nggak. Mati masuk surga atau mati nggak masuk surga ya? Itu maksud saya, kepleset ya. Nah, tapi mari kita bisa melakukannya mulailah dengan hal yang sederhana ya, hal yang kecil untuk bersaksi melalui hidup yang berdampak seperti ya, saya ingat sekali ya beberapa minggu ini karena kita bicara tentang kenaikan, misi, tentang Roh Kudus ya, beberapa kali baik Musa maupun juga Semu juga di-share di kami rekan-rekan hamba Tuhan, menyapa dengan memberikan senyuman yang hangat kepada orang lain yang kita jumpai itu penting. Bersaksi tidak harus dengan hal yang besar, bisa dimulai dari hal kecil. Menyapa dan berikan senyuman yang hangat. Menyapa dengan kehangatan. Biarkan orang merasakan kasih melalui kehangatan kita. Saudara, untuk orang-orang yang mungkin ya, saya nggak tahu, mungkin ada kita yang tipikal karakternya introvert seperti saya ya, introvert, percayalah saya introvert Bapak Ibu Saudara ya. Tapi untuk orang introvert tuh ngomong aja, lihat orang aja tuh itu lebih ke antara dua, dia bisa takut atau dia bisa cuek gitu. Nah tapi hari ini ya, tidak hanya untuk orang introvert tapi berlaku untuk semua orang bahwa marilah kita mulai bersaksi dengan hal yang kecil, sapa dengan kehangatan, dengan senyuman yang hangat kepada orang-orang yang kita jumpai, siapa saja. Ya, suami kita atau istri kita waktu bangun pagi, good morning honey gitu kan ya, seperti itu ya, dan lain sebagainya ya. Sapa ketika ada tetangga di depan lewat, senyum saya, pagi gitu ya. Enggak harus kayak percaya Yesus, enggak, bukan Bapak Saudara. Kita mulai dari menyapa dulu, hal-hal yang kecil, yang sederhana ya. Kedua, di dalam konteks keluarga, lingkungan sehari-hari kita, mari kita bersaksi dengan membiasakan diri memperkatakan kata-kata yang baik, yang benar, kata-kata yang sehat. Bukan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak membangun, tetapi kata-kata yang membawa orang melihat kasih Allah. Kata-kata yang menguatkan, teguran-teguran yang penuh kasih, sehingga orang-orang merasa bahwa kok orang ini ngomongnya ini ya, baik sekali ya, gitu. Misalnya nih,
Mungkin Bapak Saudara ada yang orang tuanya belum mengenal Tuhan. Di rumah kita yang dulunya biasa anak-anak muda, kalau orang tua ngomong kita kasar, kita kayak apa sih gitu ya. Kita mulai kayak ya ma, ya pak. Waktu ditegur kita ya ma, maafkan saya gitu. Pasti orang tua kayak gini, anak saya kenapa ya? Kok dia tiba-tiba ini ya, menjadi lebih ini ya. Bapak Saudara, saya yakin ya, dengan kita membiasakan diri membangun, memperkatakan perkataan kata-kata yang baik, kata-kata yang benar, yang tentunya dilandaskan firman Tuhan, itu menjadi sarana kita pelan-pelan untuk membawa orang mengenal siapa Tuhan. Ketiga Bapak Saudara, di dalam konteks dunia teknologi ya, kita pasti punya Facebook, kita punya WhatsApp, kita punya Line, kita punya Threads, kita punya Instagram, kita punya YouTube bahkan ya. Mari kita pakai semua teknologi itu yang ada untuk membagikan kasih Tuhan. Bisa berupa quotes, bisa melalui share ayat ya, kita share ke status kita ataupun apapun. Bahkan kita mungkin share tentang bagaimana kebaikan Tuhan melalui media sosial kita. Pakai teknologi yang Tuhan kasih itu untuk memberitakan siapa Tuhan. Dan terakhir yang keempat Bapak Saudara, mari memakai setiap karunia yang dipercayakan kepada kita dengan baik. Apa sih karunia yang Tuhan berikan kepada Bapak Saudara? Karunia untuk menjadi pendengar, karunia untuk menegur, karunia untuk mengajar, karunia apapun yang Tuhan kasih di tengah-tengah kita, mari kembangkan itu dengan baik, kobarkan itu, supaya itu menjadi wadah kita untuk menyatakan kasih Tuhan, bersaksi tentang Tuhan. Amin Bapak Saudara. Mari saya mengajak kita mengambil waktu berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapak Saudara, Allah menyelamatkan dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan karena perbuatan kita, melainkan anugerah yang Ia nyatakan melalui Kristus, yang membuat engkau dan saya percaya kepadanya. Anugerah itu membawa kita untuk menggerakkan kita untuk pergi bersaksi tentang siapa Tuhan. Ketika Allah mengutus kita untuk bersaksi lewat kehidupan dan panggilan kita masing-masing, Ia bukan memberikan kita roh ketakutan, roh yang takut ditolak, roh yang takut dimusuhi, takut dibenci, takut menerima ancaman, takut yang membuat kita lari untuk bersaksi. Tetapi Ia memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan untuk bersaksi. Ia memberikan kita kasih yang terus menggebu-gebu untuk memperhatikan jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih Allah. Ia memberikan kita penguasaan diri agar pikiran kita tidak mudah terprovokasi, dikendalikan oleh tantangan yang ada di sekitar kita. Bapak Saudara, mari merenung dan pikirkan bahwa bersaksi tentang Dia berarti kita siap untuk menderita bagi Injil. Namun kita tidak perlu takut karena Ia memelihara kita dan ada Roh Kudus tinggal di dalam kita. Mari Bapak Saudara berdoa di dalam hatimu. Ingat kembali siapa orang-orang yang belum mengenal Tuhan yang ada di sekitarmu. Mari bawa mereka di dalam doa kita. Mari kita memohon kiranya Allah memampukan kita untuk bersaksi tentang Kristus di tengah-tengah mereka. Atau bahkan mungkin ketika kita berada di lingkungan sekitar kita, mungkin kita ada rasa takut untuk menyatakan Tuhan di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah sekitar kita. Mari berdoa, memohon agar kiranya Tuhan berikan kita keberanian untuk bersaksi dan tidak malu. Mari berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur karena Engkau telah memanggil kami, membawa kami untuk mengenal Engkau, membawa kami untuk hidup di dalam Engkau. Terima kasih juga untuk panggilan-Mu kepada setiap kami dengan profesi yang berbeda-beda.
Engkau ingatkan kami akan tugas yang utama, yaitu bersaksi tentang Engkau. Tuhan, untuk melakukan ini, bersaksi, menceritakan siapa Engkau kepada orang-orang di sekitar kami, bukanlah hal yang mudah. Kami tahu betul Tuhan, ada begitu banyak tantangan yang ada di sekitar kami. Tantangan yang bukan hanya muncul dari luar, tetapi juga muncul dari dalam diri kami. Ya Tuhan, Allah kami yang hidup, kami mohon Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami kasih dan penguasaan diri. Tolong kami Tuhan, supaya kami benar-benar bisa bersaksi tentang Engkau di lingkungan di mana Engkau mempercayakan kami berada, di tengah profesi di mana kami bekerja dan kami meniti karir. Tolong kami Tuhan, supaya melalui kehadiran kami, melalui hidup kami boleh menyatakan siapa Tuhan di tengah-tengah orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami ya Allah Roh Kudus, supaya kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.